Anu teh, saya kan lagi belajar sholat sama Pak Rungkad. Nah, dia ngasih tarif per rokaatnya itu berapa gitu. Tarif? Eh, Di episode selanjutnya anggota keluarga yang berbeda karakter. Dimulai dengan suasana riuh di sebuah warung, di mana anak-anak muda tampak ribut dan seolah terlibat dalam tawuran. Ketegangan terasa saat ada interaksi antara Pak Badot dan anak, diikuti dengan peringatan keras dari seorang ibu Bukoni yang tegas. Di tengah percakapan itu, ada juga perasaan kesal dan saling menyalahkan, khususnya tentang kebiasaan batal puasa dan peringatan untuk menjaga iman. Meskipun penuh dengan canda dan perdebatan, suasana keluarga ini tetap terasa hangat, meskipun tegang. Ada karakter seperti Robi yang tampak penuh dengan kejutan, mengundang tawa sekaligus kebingungannya, membuat cerita semakin hidup. Semua momen ini digambarkan dengan gaya narasi yang lincah, seolah membawa kita pada sebuah kejadian sehari-hari yang tidak terduga. Percakapan yang terkesan spontan dan tidak terlalu serius ini, diwarnai dengan peringatan-peringatan dan kisah-kisah lucu yang mengalir begitu saja. Seiring berjalannya cerita, kita melihat sisi-sisi kekeluargaan yang kadang penuh dengan rasa kesal, tapi tetap penuh dengan kasih sayang yang tersembunyi di balik candaan dan perdebatan mereka. Situasi antara Robi dan Kona menggambarkan dinamika hubungan yang cukup kompleks dan penuh dengan ketegangan. Ada beberapa lapisan dalam interaksi mereka, antara pertemanan, saling peringatan, dan sedikit kebingungannya. Dari sisi Robi, tampak ia mencoba mengajak Kona dalam sebuah candaan yang berlebihan, bahkan sampai membuat Kona merasa terancam atau tidak nyaman. Robi, meskipun bercanda, terlihat tidak terlalu peka terhadap situasi yang ada, apalagi dengan adanya konteks puasa dan suasana yang penuh dengan peringatan agama dari orang tua. Keinginannya untuk berbaur dengan teman-temannya mungkin membuatnya kurang mempertimbangkan dampaknya, terutama dalam hal membatalkan puasa. Di sisi lain, Kona tampaknya lebih hati-hati dan lebih terikat pada nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua, khususnya tentang menjaga iman selama bulan Ramadan. Meskipun Robi hanya bercanda, Kona merasa perlu membela diri dan mengklarifikasi bahwa ia tidak akan terpengaruh untuk membatalkan puasanya. Reaksi Kona ini menunjukkan kedewasaan dan pengaruh kuat dari didikan orang tua, terutama dari sang ibu yang sangat menjaga prinsip-prinsip agama dalam keluarga mereka. Secara keseluruhan, hubungan mereka menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara Robi yang lebih santai dan Kona yang lebih serius dan berpegang pada nilai-nilai agamanya. Konflik ini mungkin terlihat sepele di permukaan, namun bisa jadi mencerminkan perbedaan prinsip yang cukup besar dalam hal kehidupan sehari-hari dan bagaimana keduanya menjalani agama dan moralitas. Robi tampak lebih santai, sementara Kona lebih tegas, dan ini menciptakan ketegangan meskipun dalam konteks yang lebih ringan seperti bercanda atau berkumpul bersama teman. Pak Rungkad dan Peot adalah dua karakter yang penuh dengan cerita lucu dan absurd, seolah mereka selalu terlibat dalam situasi yang tak terduga. Dari percakapan sebelumnya, terlihat bahwa hubungan mereka adalah campuran antara kerjasama yang sedikit nekat dan kekocakan yang tak terhindarkan. Setelah percakapan tadi, di mana Pak Rungkad tampak agak kesal dengan perilaku Peot yang cenderung malas dan tak mau terlibat serius dalam urusan bisnis, situasi semakin berkembang. Pak Rungkad tersenyum lebar sambil menatap Peot, "Lu tuh ya, Peot, kalau udah ngomong tentang bisnis, kayaknya kebanyakan teorinya doang. Bisnis itu bukan soal ngomong, tapi soal tindakan, ngerti nggak?" Peot ngeliatin Pak Rungkad dengan tatapan bingung. "Ah, Pak, ngomong aja sih enak, tapi kalau mesti kerja keras kayak gini, mending tidur aja deh. Lagian, bisnis itu kan bukan cuma buat capek-capek, yang penting kan ada duit masuk." Pak Rungkad tertawa kecil, "Iya, duit memang penting, tapi inget Peot, bukan duit yang dicari, tapi keberhasilan. Kalau lu cuma mikirin duit doang, itu sih bukan bisnis, itu namanya nipu. Dan gua nggak mau jadi orang yang nipu." Peot, "Ya, gua tahu sih, tapi gua juga nggak mau terlalu capek. Lagian, kalau bisnis terus-terusan buat kerja keras kayak gini, emangnya hidup cuma buat kerja terus? Lagian, kalau ada peluang enak ya ambil aja." Pak Rungkad tertawa lagi sambil menggelengkan kepala, "Hidup itu kan gak cuma kerja, tapi juga harus pinter ngatur waktu. Jangan cuma mikir soal enaknya, nanti lu malah nyesel. Peot, lu mau hidup enak? Ya harus ada perjuangan, bro." Peot tertawa sedikit, merasa dibenarkan, "Iya, gue ngerti. Tapi kan Pak Rungkad, semua yang enak itu perlu usaha juga kan? Jangan-jangan lu yang terlalu idealis, Pak, malah jadi susah sendiri." Pak Rungkad dengan nada serius namun penuh humor, "Ideal itu kadang perlu, Peot, tapi usaha yang benar itu yang penting. Lihat aja, kalau kita kerja keras dan gak main asal, hasilnya pasti gak bakal mengecewakan. Kalau udah nyampe puncak, baru deh nikmatin enaknya." Peot
menatap keluar, berpikir sejenak, ya juga sih. Gue nggak boleh cuma mikirin enaknya doang ya. Tapi, Pak, gimana kalau sekarang kita mulai aja dulu, ya? Nggak usah muluk-muluk, yang penting mulai. Pak Rungkad, terlihat senang, itu baru peot yang gue kenal. Mulai dulu, jangan banyak mikir. Kalau udah jalan, pasti ketemu jalannya. Yang penting, konsisten. Keduanya melanjutkan percakapan yang penuh humor, namun tetap mengandung pesan moral tentang bagaimana menjalani hidup dan bisnis dengan cara yang benar. Meskipun Peot lebih suka jalan pintas dan tidak terlalu serius, dia mulai menerima bahwa kesuksesan itu membutuhkan usaha yang lebih. Sementara Pak Rungkad dengan caranya yang khas berusaha membuka mata Peot untuk memahami bahwa dalam hidup dan bisnis, tidak ada yang instan. Dengan humor dan percakapan ringan, mereka akhirnya mencapai titik kesepakatan untuk mulai melakukan sesuatu, meski dalam skala kecil, dan berusaha terus-menerus. Dan seperti biasa, kehidupan mereka berdua akan dipenuhi dengan lika-liku penuh tawa, tantangan, dan tentu saja, beberapa momen yang nekat tapi penuh dengan pelajaran hidup.